Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa. masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini bersama dengan Rio mengudara di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di live streaming melalui suryakebenaran.com dan juga melalui aplikasi Radio Box Online. Kami ucapkan selamat bergabung untuk sahabat yang diberkati, keluarga Indonesia yang mendengarkan di malam hari ini, baik kita yang ada di Indonesia dan juga sahabat yang ada di negara lainnya yang menerima pancaran siaran kami. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa di dalam program Refleksi setiap hari Selasa malam, sahabatku, dengan obrolan yang menarik yang pastinya, dengan pembahasan yang luar biasa dan pastinya ya pembicara kita nih yang membawa berkat bagi jiwa, yang akan menemani sahabat dan juga bagi sahabat yang mau bertanya atau konseling di malam hari ini, kami persilahkan seperti biasa di nomor kami di 0816654532. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini bersama dengan Rio di studio sudah hadir pembicara kita. Ya, mungkin kalau biasanya kita bicara tentang cinta, dan apakah yang kita bahas malam ini juga masih berkaitan dengan cinta atau apa nih sahabatku? Ya, sudah ada Pastor Simeon Sulistyo ya, atau Bapak Gembala Simeon Sulistyo. Langsung saya kita menyapa. Shalom Aleika Pastor Simeon. Aleika, shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Ya, Pastor, malam hari ini kita akan bahas tentang apa nih? Ya, seperti yang sudah disebar di flyer, kita akan membahas tentang finish strong. Finish strong. Ya, karena ini akhir tahun dan siap. Ini adalah siaran kita terakhir di tahun 2022. Waduh. Yang refleksi hari Selasa. Refleksi hari Selasa. Iya. Itu terakhir kan hari ini di tahun 2022. Nah, tapi tetap kita akan siaran terus sampai seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Siap, amin. Ya, kenapa kita bahas tentang finish strong ya, walaupun ya kita tahu bahwa ini sudah di akhir penghujung tahun 2022. Pastinya ada sesuatu yang ingin Pastor bagikan. Kenapa ambil judul ini nih, Pastor? Iya, sebenarnya saya sudah siapkan judul yang lain, cuman saya pikir, ini kan refleksi di tahun 2022 yang terakhir nih. Saya ganti judul yang ini gitu, supaya apa? Finish strong, supaya kita semua kita menyelesaikan tahun ini dengan strong gitu. Kita dengan kuat, dan kalaupun mungkin ada yang lemah, ayo saatnya untuk bangkit. Gitu. Sehingga kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik, dengan excellent, dengan strong gitu, sehingga kita bisa siap untuk menghadapi tahun yang baru. Siap. Gitu, Rio. Oke, ya sahabatnya sangat menarik ya kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Simeon. Nah, marilah kita akan mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang kuat. Nah, nanti seperti apa pembahasannya sahabatku, dan kami juga mengundang atensi sahabat ya dalam bertanya, bagi sahabat yang mau bertanya di malam hari ini di 0816654532, ataupun ada hal lain yang ingin sahabat tanyakan atau konseling. Dan bagi yang tidak ingin disebutkan namanya, silakan bagi sahabat bisa nanti memberi pesannya di pertanyaan sahabat untuk no name, jadi namanya tidak akan kami bacakan selama
sahabat beratensi melalui pesan WhatsApp maupun SMS di malam hari ini. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin langsung saja Pastor kita akan masuk pada sesi yang pertama. Oke. Di malam hari ini tentang finish strong. Seperti apa pembahasannya? Waktu kami berikan, silakan. Ya, terima kasih Rio. Selamat malam sahabat suara kebenaran dimanapun berada. Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas tentang finish strong. Bagaimana kita supaya bisa kuat. Yang masih kuat biar tetap kuat. Secara emosi maupun secara rohaninya. Hari ini saya mau bahas finish strong, menyelesaikan dengan kuat. Itu secara apa? Ada secara rohani dan secara emosi. Kalau tubuh nggak usah ngomong lah ya, pasti tahu semua. Kalau sudah capek bagaimana supaya kuat, ya istirahat kan gitu. Nah, saya mau bahas tentang ada dua aspek nih. Bagaimana supaya bisa tetap kuat secara emosi, secara jiwa, dan juga secara rohani begitu. Apakah yang harus kita lakukan, dan kita lihat tanda-tandanya apa saja ketika seseorang sudah lelah secara jiwa dan secara rohani. Nanti saya akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk finish strong ini maksudnya adalah harapannya supaya kita bisa tetap kuat sampai akhir gitu. Finish strong. Finish itu menyelesaikan strong itu dengan kuat. Maksudnya ya finish strong itu maksudnya selesai, masih tetap kuat gitu. Jadi selesai dengan kuat kita. Nah, kita lihat dulu secara emosi, secara jiwa ya. Penyebab emosi atau jiwanya ini lelah atau lemah ya. Biasanya karena kegagalan, demi kegagalan. Jadi dia mau melakukan sesuatu nggak berhasil, lalu secara jiwa lelah gitu kan, lemah gitu. Kenapa ya nggak bisa berhasil ya gitu kan, gagal terus gitu. Itu bikin lemah gitu secara emosi. Terus tertolak, merasa ditolak, merasa tidak dicintai, itu juga bikin lemah. Karena pada dasarnya ini adalah kebutuhan utama dari jiwa manusia itu, yaitu apa? Dicintai ya. Lalu biasanya bikin lelah atau lemah secara jiwa itu adalah karena tersinggung, sakit hati, baik dengan perkataan, dengan kondisi, dengan siapapun, bahkan mungkin merasa dikecewakan oleh Tuhan, merasa dikecewakan, doanya nggak dijawab gitu kan. Nah, ini nanti kaitannya dengan secara rohani. Itu juga mengefek berdampak ya. Mempengaruhi juga ke jiwa, karena tubuh, jiwa dan roh ini saling terkait gitu ya, dan bisa saling mempengaruhi gitu. Nah, lalu selanjutnya karena terlalu ngoyo, bekerja atau meraih sesuatu dengan apa, ngoyo itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngoyo itu terlalu memaksakan diri ya, ibarat mesin atau gini lah, semua pasti tidak asing dengan yang namanya motor gitu kan. Motor itu digeber terus, itu masih gigi satu Rio, mau kenceng itu, tapi dia gigi satu nggak diganti-ganti gitu kan. Ngoyo itu mesinnya ngoyo gitu, mesinnya terlalu berat gitu, harusnya kan diganti gigi dua, jeglek, wang, ya, itu ini yang manual ya. Kalau yang matic ya udah tinggal gas aja terus kan. Saya bicara tentang yang ada giginya, gitu. Nah, kalau motor itu digeber terus dan giginya nggak diganti, maka itulah ngoyo. Seperti itulah yang saya gambarkan ketika jiwanya itu lelah karena ngoyo gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ini agak panjang, jadi saya uraikan dulu. Kita lihat dulu tanda-tanda jiwa yang lelah. Mungkin 3L, lelah, letih, lesu. Ya, atau 4L, lelah, letih, lesu, lunglai. Jangan linglung ya. Jangan sampai linglung. Tapi bisa juga bikin linglung tuh kalau jiwa lelah tuh. Jadi pelupa, ya, jiwanya lelah itu bisa jadi pelupa. Lalu bisa mudah marah. Ini mudah marah ini seringkali kita
temui ya. Bahkan mungkin kita sendiri kan kalau merasa lelah secara jiwa, secara emosi, bawaannya pengen marah aja gitu kan. Iya sih. Senggol bacok gitu kan. Ini ya secara manusia itu wajar sih, wajar. Hanya yang tidak wajar kita terlalu dikendalikan oleh emosi. Ini yang harus kita beresin. Lalu bisa jadi pemurung, Rio. Jadi kalau jiwanya itu lelah itu pemurung, jadi bisa jadi murung gitu kan. Setiap saat murung terus gitu, mudah sedih gitu. Dan juga bisa depresi, Rio. Depresi ini merasa stres berkepanjangan gitu. Dan ini depresi bisa menyebabkan bunuh diri. Saya pernah bahas di YouTube saya juga itu fakta-fakta tentang bunuh diri, bahwa setiap menit atau setiap berapa itu ada orang yang meninggal gitu karena bunuh diri. Itu kalau di rata-rata secara global ya, sekian orang gitu. Jadi ngeri banget ya. Depresi ini jangan dianggap remeh, karena depresi ini bisa membawa seseorang bisa kehilangan nyawanya karena bunuh diri gitu. Nah, kalau kita sudah lihat ada teman bilang mau bunuh diri, sekali lagi itu sudah perjalanan panjang sampai titik itu. Sehingga kalau ada orang yang bilang begitu, kita langsung responi dengan baik. Itu mereka sudah pasang sinyal SOS gitu. Artinya tolong gitu. Jangan kita anggap bercandaan gitu. Wah, kamu bercanda, biasanya riang gembira begitu kok. Nggak pernah sedih kok kamu tiba-tiba bilang gitu. Ah, kamu bercanda ya. Jangan dibuat bercanda, karena itu bisa saja memang beneran dia butuh perhatian dari kita gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau ini tapi lain halnya ya kalau ngomongin cinta nih, cowok dengan cewek gitu mau diputusin, si cowok nggak mau. Janganlah, aku bunuh diri lu ya. Nah kalau ini alasan bunuh diri untuk memanipulasi. Beda kasusnya ya. Harus lebih selektif lagi kalau antara pria dan wanita sedang menjalin hubungan, lalu yang satu cowoknya mengancam mau bunuh diri. Ya ini kita harus selektif. Kadang-kadang enggak beneran gitu, hanya untuk memanipulasi, untuk membuat supaya ceweknya itu luluh gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Tetapi kalau dalam pertemanan biasa kok tiba-tiba ada teman kita yang selalu murung, depresi begitu, kayak nggak mudah konsentrasi gitu ya, nggak bisa. Jadi kalau diajak ngomong kadang kurang nyambung gitu, kayak seperti ada beban berat di pikiran. Apalagi sudah sempat nyeletuk, aduh capek aku, mending nggak ada ya, mending pulang ke rumah bapak aja deh, gitu kan. Nah kalau begitu, ini tanda sudah red flag gitu. Jadi harus benar-benar ditangani gitu. Tapi juga harus hati-hati kalau yang sudah berkeluarga, lawan jenis apalagi harus waspada, lebih baik yang sejenis yang ngurusi gitu. Saya pernah ada temen pasang status, intinya dia kayak mau bunuh diri gitu. Lalu saya bilang, ayo ke sekolah aja, ini ada miss-missnya di sini, ngomong, ceritalah sama mereka gitu. Saya tidak mau tanganin dia gitu, karena saya sudah berkeluarga dan dia juga sudah berkeluarga gitu. Saya bilang, ayo ke sekolah, temuin si ini yang cewek-cewek, saya bilang, supaya apa? Mereka yang urus gitu. Ya, jangan sampai nih konsleting, repot itu, jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Nah, itu bagaimana kita lihat dulu ya, bagaimana supaya strong secara emosi, bisa secara emosi ini kuat gitu kan. Kita perlu supaya kuat perlu makan kan. Jiwa juga perlu makan tuh. Nah, ada yang beberapa makanan jiwa menurut saya yang saya ambil dari firman Tuhan, yaitu yang pertama, kalau keinginannya itu terpenuhi. Ya. Di Amsal 13 ayat 19 dikatakan, Amsal 13:19, keinginan yang terpenuhi itu manis bagi jiwa, tetapi berbalik dari kejahatan adalah kebencian bagi orang bebal. Nah, jadi ketika kita punya keinginan terpenuhi itu menyegarkan jiwa. Nah, maka
kadang-kala ya kalau kita punya keinginan belum terpenuhi, sabar saja, dan kita mungkin buat keinginan yang lain yang lebih simpel gitu, yang lebih sederhana. Misalkan aduh kok aku pengen makan gado-gado ya, ayo sudah tinggal beli gado-gado tuh supaya keinginan terpenuhi, dan ini sebagai sebuah kekuatan bagi jiwa tuh. Lalu yang kedua, makan dan minum secara fisik, makan beneran ini makan gitu. Kadang-kala pernah nggak memperhatikan bahwa tadinya uring-uringan ya, capek nih secara jiwa nih, gampang emosi, gampang tersinggung. Lalu begitu kita makan, terus kita lebih tenang gitu. Kita bisa lebih berpikir jernih gitu. Iya, kenapa ya aku tadi marah-marah ya? Ternyata lapar gitu. Bisa gitu. Ya silahkan. Ya. Jadi ketika merasa jiwa ini kok lelah, makan dan minumlah. Karena firman Tuhan juga sebetulnya secara tidak langsung ngajari gitu. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 18. Saya nggak usah baca semuanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 18. Itu kan cerita tentang Elia yang habis berperang bersama nabi-nabi Baal. Lalu bahkan dia sudah mengadakan mujizat luar biasa itu. Api dari surga turun. Lalu membantai Nabi Baal. Terus setelah selesai semua, baru dia dengar ancaman dari Isabel gitu kan. Awas ya, besok tak bunuh kamu, kira-kiranya begitu. Langsung dia down. Nah, terus dia kan lari ke gua tuh. Lari ke gua, terus di situ Tuhan bilang, "Bangunlah." Ya, dia dibangun sama malaikat. Terus dia lihat ada makanan dan minuman, di situ ada roti sama minum gitu. Akhirnya dia makan dan minum. Terus tidur lagi dia. Tidur lagi, bangunin lagi. Ya, terus disuruh makan minum lagi. Nah, setelah itu barulah dia bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ini secara nggak langsung saya menangkap bahwa setelah itu dia nggak lagi bawaannya pengen tidur, terus sudah ada semangat baru gitu. Artinya makan dan minum ini bisa menguatkan jiwa juga gitu. Jadi kalau saudara mungkin merasa lelah secara jiwa, silakan makan dan minum lah. Ya, boleh makan dan minum yang favoritnya sesekali, oke lah ya. Itu. Lalu juga pengharapan ini merupakan sebuah sesuatu yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita, yaitu di dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 saya baca dari LAI ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Artinya jangan hilang harapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan ya. Dan firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Bapa Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Artinya jangan sampai kita hilang harapan atau melepaskan harapan kita gitu. Saudara punya harapan apa? Berharap apa? Jangan pernah dilepaskan. Apalagi kita berharap kepada Bapa Yahweh, jangan dilepas. Jangan dilepas ya. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya seperti saus. Sauh itu apa sih? Sauh itu kayak jangkar gitu. Jangkar kapal. Itu remnya kapal supaya kapal itu tidak terombang-ambing kesana kesini. Supaya kapal itu tetap di sekitaran situlah. Kalaupun goyang-goyang ya tidak terlalu jauh lah, nggak jauh banget gitu. Malaya masih sekitaran situ gitu. Nah, itu aman bagi jiwa kita, bagi kapal. Nah, demikian pula pengharapan itu aman bagi jiwa kita, sehingga kita tidak terombang-ambing kesana kemari dan akhirnya hilang di bawah arus gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi punya pengharapan, jangan pernah dilepaskan, apalagi pengharapan kepada Bapa Yahweh. Lalu selanjutnya yaitu pengetahuan. Ternyata pengetahuan ini juga bisa kekuatan bagi jiwa. Di dalam Amsal 19 ayat 2,
Amsal 19 ayat 2 dikatakan, juga tanpa pengetahuan jiwa tidak akan baik, dan yang bergegas dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Nah, jadi kita juga memerlukan pengetahuan juga. Nah, pengetahuan apa? Pengetahuan secara apapun, terutama mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi mungkin ya. Kalau sedang ada permasalahan bikin kita kepikiran terus, gak bisa tidur ya kan. Kita kalau mengetahui pengetahuan, mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan kita itu, maka kita akan oh iya ya, kan pakai cara ini bisa nih, coba deh gitu kan. Jadi artinya pengetahuan ini memberikan kekuatan bagi kita gitu. Kalau tidak tahu caranya kan orang jadi ya kayak putus asa begitu. Tapi ketika tahu caranya, ada pengetahuan di sana, bisa dilakukan. Ada sebuah pengharapan juga gitu. Terus hikmat dan kebijaksanaan di dalam Amsal 3 ayat 21 sampai 22. Amsal 3 ayat 21 sampai 22 katakan, hai anakku, jangan biarkan mereka menjauh dari matamu. Peliharalah seruan hikmat dan kebijaksanaan, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Perhatikan, akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan karunia bagi lehermu. Apa sih hikmat dan kebijaksanaan ini? Ayat firman Tuhan, quotes ya, kata-kata mutiara yang tentu saja yang sesuai firman Tuhan ya. Karena banyak quotes, banyak kutipan kata-kata bijak mutiara yang di luaran sana yang sepertinya betul, sepertinya masuk akal, sepertinya benar, sepertinya bijak, tetapi ternyata tidak bijaksana begitu. Contohnya yang saya ingat yaitu apa? Kamu baik sama saya bisa lebih baik dari kamu. Kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Nah, saya bisa jadi sahabat yang paling setia dan bisa jadi musuh yang paling jahat. Semua tergantung bagaimana kamu memperlakukan saya. Ini benar nggak? Sepertinya benar, sepertinya bijaksana. Tapi firman Tuhan secara kalau kita cocokkan sama firman Tuhan, enggak gitu. Artinya apa? Firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu. Kok kamu malah ini mau membalas jadi musuh yang lebih jahat, ya, yang paling membahayakan dan seterusnya, ya kan? Ampunilah mereka. Lah kok ini malah bisa mau mengancam lebih jahat lagi. Kan nggak begitu dong. Gitu lah. Maafkan, ya kan? Harusnya gitu. Ya, jadi jangan sampai kita termakan oleh kutipan-kutipan kata mutiara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga yang bilang begini ya, ini yang sesuai ya. Jadi kamu berbuat baik sama saya tetap berbuat baik sama kamu. Kamu berbuat jahat sama saya tetap berbuat baik sama kamu. Karena itulah yang diajarkan. Nah, itu benar tuh. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita tidak juga dikuasai oleh emosi atau orang lain, perlakuan orang lain gitu. Jadi perlakuan orang lain itu menentukan kita, kan lucu. Nah, biarlah kita tidak ditentukan oleh ini orang lain, perilaku orang lain terhadap kita gitu. Biarlah kita berlaku ya karena kita gitu. Kita berbuat baik juga karena kita memang mau berbuat baik gitu. Jangan sampai nih kalau berbuat baik, kalau sama orang yang kayak menguntungkan atau kayaknya yang kaya nih, punya duit, saya berbuat baik. Tapi kalau sama orang yang kita pandang kayaknya tidak selevel gitu kan, atau yang dia anggap atau mungkin orang yang minta bantuan gitu, terus kita mentang-mentang gitu, akhirnya jadi kita tidak berbuat baik sama mereka. Pilih kasih. Ya, itu bukan karena kita, tapi karena orang. Jangan dong. Biarlah kita berbuat baik karena kita memang mau berbuat baik gitu. Karena kita memang baik gitu. Diubahkan, hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan gitu. Jadi baik orang itu menguntungkan kita maupun tidak, kita mau berbuat baik aja gitu. Oke. Nah, lalu ada dua lagi ya, setelah itu kita break. Perkataan yang menyenangkan. Di dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu yang melimpah ruah, manis bagi jiwa dan obat bagi tulang-tulang. Nah, artinya perkataan yang menyenangkan. Maka pastikan perkataan kita
yang keluar dari pikiran dan mulut kita, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri terutama, itu baiklah. Ya, biar perkataan kita menyenangkan. Kadang-kala kita nggak nyadari loh bahwa perkataan kita terhadap diri kita itu tidak baik. Kadang-kala dasar goblok. Nah, misalkan, waduh, kok iso yang goblok, nah, misalkan seperti itu. Ya menggoblok-goblokkan diri sendiri. Nah, itu nggak baik, jangan, ya. Itu kadang-kala justru ini, atau malah itu malah melemahkan, ya kan. Atau malah kita kadang-kala begini, aduh, iya memang saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini. Nah, secara tidak sadar itulah self talk kita. Ini hati-hati. Maka kita perhatikan apa yang kita ucapkan terhadap diri kita di pikiran kita di pikiran. Kalau terhadap orang lain kan kadang-kala ya kita bisa olah lah ya. Oh ya baik, kamu bawa ini baik dan seterusnya. Tapi kalau di dalam terhadap diri sendiri itu kadang-kala kita nggak menyadari gitu. Jadi jagai ucapan kita, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, kita juga boleh tuh mengafirmasi. Mengafirmasi itu adalah mengulang kalimat yang memberkati. Gitu, enggak apa-apa. Diulang-ulang untuk diri kita sendiri. Kalau lupa tempellah di tembok supaya kita ingat dan baca terus. Gitu. Misalkan kamu berharga. Ya, itu tempellah di mana-mana. Kadang-kala orang merasa tidak berharga, merasa tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk sukses, tidak layak untuk berhasil gitu, merasa saya sih tidak usah lah, apa bisa, nah seperti itu loh, itu merasa tidak layak bahwa kita ini harusnya bisa berhasil gitu, tapi merasa tidak layak gitu. Lalu yang ke-7, penghiburan. Nah ini kita perlu saling memperhatikan ya, dan juga rema atau kol HL yang dari firman Tuhan ini juga menguatkan kita. Luar biasanya firman Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal rohani, tetapi juga secara jiwa juga ada banyak juga di sana, begitu. Di dalam Mazmur 94 ayat 19 dikatakan, pada waktu pikiran dalam batinku bertambah banyak, penghiburan daripadamu menyukakan jiwaku. Nah ini loh. Jadi sahabat cerita kebenaran yang mungkin saat ini selama tahun ini banyak kegagalan, banyak keterpurukan, banyak masalah yang saudara hadapi, tetaplah kuat. Mari kita akhiri dengan kuat gitu kan. Jangan loyo, bangkit. Kalau kita jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Artinya kita jangan lemah, bangkit, karena harapan di dalam Tuhan masih ada. God is still in control. Tuhan masih pegang kendali, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya tergantung kita sekarang, kita apakah mengasihi Tuhan atau enggak. Kalau mengasihi Tuhan maka semuanya mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya bisa saja tidak mendatangkan kebaikan. Gitu loh, ya kan? Nah, maka pastikan diri kita mengasihi Tuhan. Oke? Saya nggak peduli dan tidak tahu apa yang sedang saudara alami dan sudah saudara alami di tahun 2022 ini. Mungkin ibarat orang perang itu atau bertanding tinju sudah babak belur. Saatnya bangkit saudara. Saatnya bangkit. Saudara mendengarkan siaran ini tidak kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan di sana. Dan Tuhan ingin saudara bangkit saat ini menghadapi tahun yang baru. Jangan pesimis. Karena apa? Kalau kita menyelesaikan tahun ini dengan loyo, dengan tidak kuat, maka kita merasa pesimis untuk tahun depan gitu. Dan bahaya itu. Orang pesimis itu bahaya. Jadi mari bangkit dan ketahuilah saudara ada sebagaimana ada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan di sana. Amin. Mungkin saudara berpikir bahwa saya tidak diinginkan kehadiran saya. Bahkan sejak dari kandungan saya anak tertolak, atau mungkin banyak kegagalan di tahun ini. Tapi ketahuilah
saudara masih saat ini masih bisa mendengar ini. Tidak kebetulan kita. Ada rencana Tuhan di sana. Dan saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini. Itu adalah karena rencana Tuhan. Saudara masih survive, saudara masih hidup. Meskipun mungkin saudara merasa babak belur, fine, tidak masalah. Tetapi ketahuilah bahwa saudara masih survive. Ini ada rencana Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan ingin saudara tetap kuat. Bahkan pada dengan saudara mendengarkan siaran ini, baik melalui YouTube maupun yang saat ini streaming maupun via frekuensi, itu nggak kebetulan loh. Artinya apa? Tuhan ingin saudara bangkit mulai saat ini. Ada rencana Tuhan di sana. Ya, saudara dilewatkan dengan berbagai permasalahan, itu ada rencana Tuhan. Apa yang tidak membunuh saudara itu menguatkan. Betul. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan dan kuatkanlah hatimu. Seperti tema tahun ini di gereja kita, yaitu kuatlah dan mantaplah. Jadi tetaplah kuat dan mantaplah. Jangan hilang harapan. Secara emosi mungkin saat ini boleh lelah, tapi sekarang ayo bangkit yuk. Saudara boleh jatuh, tidak apa-apa jatuh 10 kali, berapa kali? Katakanlah 10 kali, bangkit 11 kali. Jatuh 15 kali, bangkit 16 kali. Bangkit. Mas, enak le ngomong. Tapi singgalin. Iya benar, saya tahu tidak mudah, tetapi bangkit. Saudara kalau tidak bisa berlari, berjalan. Saudara kalau tidak bisa berjalan, merangkak. Saudara kalau tidak bisa merangkak, ngesotlah. Yang apapun yang saudara lakukan, maju terus. Jangan pernah berhenti, jangan menyerah, jangan diam saja. Bangkit, terus bergerak. Karena harapan di dalam Tuhan itu sungguh ada. Amin. Itu aja, Rio. Oke, baik, terima kasih Pastor untuk sesi yang pertama ya sahabatku di malam hari ini. Dan bagi sahabat yang mau bertanya silakan di 0816654532. Kami sudah membuka untuk atensi pertanyaan. Bagi sahabat yang mau bertanya seputar materi di malam hari ini ataupun sahabat mau konseling sesuatu bersama dengan kami, silakan di 0816654532 karena nanti akan direspon ya bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo di malam hari ini. Baiklah Pastor yang juga sahabat yang ada di rumah, kita rehat sejenak dulu ya dengan lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dan juga bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo dalam program refleksi sahabatku tentang Finish Strong ya, karena kita sudah di penghujung tahun 2022 dan setiap kita pasti punya harapan yang baik untuk masuk pada tahun yang akan datang atau tahun 2023, dan alangkah baiknya kita mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang sukacita, sesuatu yang dahsyat. Jadi bukan hal yang membuat kita sedih atau ragu nih ke depan nanti mau jadi seperti apa. Nah jadi saya pernah diajarkan begini Pastor. Jadi ini selalu jadi tulis di kertas. Jadi apa sih yang sudah saya capai selama tahun 2000, maksudnya tahun yang sekarang gitu. Jadi bikin Januari, Februari sampai Desember nih. Terus yang bahagia tulis di atas, yang tidak bahagia itu tulis di bawah. Nanti lihat mana nih yang paling banyak. Ternyata bahagia yang paling banyak itu yang menjadi akhirnya, wah ternyata sepanjang tahun ini tuh saya lebih banyak bahagia. Nah itu kayak menjadi sebuah dorongan untuk mau lebih lagi di tahun depan. Tapi kalau misalnya, wah ternyata kok sedih yang banyak nih, berarti mau berusaha untuk lebih baik di tahun depan. Nah itu yang selalu yang dibuat secara pribadi ya Pastor. Nah dan juga di malam hari ini pasti sahabat yang ada di rumah mempunyai cara sendiri sih bagaimana sih resolusi ya bukan solusi tapi resolusi untuk harapan pribadi. Nah sekarang nih kalau menurut Pastor, kalau kemarin saya lihat ada postingan nih kan Pastor sempat bikin story kan untuk tahun depan nih, yang apa sih yang penting gitu kan yang boleh kita ambil untuk tahun depan. Nah menurut Pastor Simeon ya, Kenapa resolusi itu penting? Nah, resolusi penting untuk kita ke depannya. Ini yang mau saya tanyakan. Karena resolusi paling tidak kita sudah merancangkan sesuatu ke depannya kita mau apa nih. Jadi itu sebagai arah kita.
Meskipun kadang-kala di tengah jalan ya lupa juga gitu, atau mungkin berganti arah. Enggak masalah, yang penting itu kita sudah ada arahnya. Kita kayak ibarat orang jalan ini udah terarah gitu mau kemana gitu. Tapi kalau nggak ada cita-cita, nggak ada resolusi seperti ya udahlah pokoknya jalan aja lah gitu, ya akhirnya seperti mengalir gitu. Tapi kalau kita punya resolusi, kita tulis, kita apalagi kita doakan, oh itu luar biasa tuh Leo. Ibarat kita ini kan kayak di rumah makan, pesan menu, nulis kita menu kita kan, kita doakan itu ibarat kita kasihkan ke yang punya pelayannya itu, restorannya itu, terus ya sudah kita tinggal tunggu. Iya betul. Seperti itu kira-kira. Nanti dia begitu bawa, dia pastikan semua sudah tersedia belum? Iya. Nah, betul. Gitu. Nah ini dengan catatan kalau Tuhan ACC ya. Kalau Tuhan mau apa kamu minta yang ngawur aja, saya punya lebih bagus gitu ya, itu lain. Atau mungkin mintanya kok gitu sih ngawur, ini nggak bener ini. Cari dikasih yang lain ya, atau mungkin enggak, ya sudah itu beda cerita ya. Tapi kita ngomong kalau dengan catatan Tuhan ACC. Gitu. Oke, ini bisa jadi ilustrasi yang keren nih Pastor. Jadi ketika kita mempunyai istilahnya hal yang ingin kita doakan gitu kan, kita sudah punya list ya, sama seperti tadi kita ketika mau makan kita tulis nih menu yang kita mau gitu kan, berikanlah kepada pelayannya. Nanti kalau misalnya all set, maksudnya semua sudah tersedia, nanti dipastikan kan sudah ya, oke berarti semua terjawab nih kita minta. Tapi kadang kita lagi nunggu, wah ternyata ininya habis, ganti yang lain ya. Nah berarti akan ada penawaran dari Tuhan juga pasti. Bisa saja begitu, bisa saja. Dan saya yakin Tuhan kita kan hidup dan penuh kasih, maka dia akan komunikasikan gitu. Jangan itu dong ya. Bukan karena Tuhan stoknya habis, tetapi karena kamu nggak bagus, masa mintanya supaya dia menderita karena dia sudah menzolimi kamu. Kamu minta dia menderita nggak bagus, itu nggak sesuai dengan kehendak hati Tuhan gitu. Ya, jadi ganti yang lain. Atau mungkin masa kamu minta saya membalaskan? Memang pembalasan itu haknya Tuhan. Masa Tuhan suruh Tuhan tolong digosokin gitu kan supaya balasin? Firman Tuhan bilang ampunilah mereka yang menganiaya kamu kan begitu. Maafkan musuh-musuhmu gitu kan. Lah kok ini malah nyuruh Tuhan? Sebetulnya ya kalau kita ndak usah minta Tuhan membalaskan. Kalau kita legowo, kalau kita ya udah Tuhan, nangis saja di hadapan Tuhan. Kadang-kala bisa saja. Mungkin Tuhan tidak menghukum orang itu, tapi justru kita yang diangkat naik lebih tinggi. Amin. Tanpa kita duga. Ibarat ini yang saya dapat ilustrasi dari Pak Semi, direktur sekolah saya dulu. Gitu. Dia bilang gini. Ibarat Tuhan punya 2 anak misalkan. Ya, kalau kamu punya 2 anak ya kan, manusia kita lah semua, bayangkan kita pura-puranya punya 2 anak. Yang satu kakaknya nakalin adiknya, ya kan? Kamu sayang enggak sama dua-duanya? Sayang dua-duanya. Apakah ketika si kakak jahatin adiknya, apakah kita selalu langsung menghukum si kakak? Kadang-kala kita menenangkan si adik, sini sudah aja. Memang si kakak akan ditegur gitu kan, tetapi kan tidak perlu harus dihukum kan. Tetapi si adik ini sini sama papa yuk, sama ini ditenangkan. Terus kamu mau apa, mau es krim? Dia tidak minta loh, dikasih. Nah seperti itu loh. Jadi Tuhan bisa saja Tuhan akan mengangkat kita lebih daripada yang kita duga. Nah orang itu yang jahatin kita, ya udah hidupnya gitu-gitu aja, bisa saja. Tetapi kita nggak usah mengharapkan bahwa Tuhan kan katanya pembalasan adalah hakmu, tolong dong balaskan. Jangan, ya, ya jangan. Tapi biarlah itu haknya Tuhan gitu, ya. Yang penting kita lepaskan itu sakit hati itu.
Siap. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika tadi contoh ya, ada anak kecil ketika dia nangis, dia akan ditenangkan, sini. Lalu, ayo, kalau kamu diam dibeliin es krim dong. Oke, akhirnya gitu kan. Malah dia dapat banyak. Udah disayang, dikasih hadiah lagi gitu. Nah, jadi marilah kita menjadi orang-orang yang istilahnya sahabatku, kita mempunyai pola pikir yang berbeda dalam kehidupan ini. Dan ini Pastor, ada pertanyaan datang dari Dr. Ayu. Shalom Pastor Simeon, selamat malam dan apa kabar? Alaika shalom Dr. Ayu, puji Tuhan, kabar sehat dan bahagia. Haleluya. Kak Aryo dan sahabat pendengar, shalom dan selamat malam. Amin. Alaika shalom, selamat pagi ya. Langsung saja pertanyaan saya Pastor. Yang pertama ini, apakah orang religius lebih bahagia ketimbang orang yang tidak religius? Tolak ukurnya di mana? Karena banyak orang yang tidak percaya hidupnya bahagia. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tidak selalu ya. Justru orang yang religius kadang-kala tidak merasa tidak bahagia dengan orang yang malah mungkin tidak pernah ke gereja, atau mungkin orang yang mengaku diri ateis merasa bahagia. Karena sebetulnya bahagia itu adalah ditentukan dari pikiran kita. Maka sebaiknya kalau kita menentukan syarat bahagia itu jangan susah-susah. Kadang-kala orang bilang gini, saya akan bahagia kalau saya mendapatkan duit 1 miliar misalkan. Saya akan merasa bahagia kalau suami saya bagaimana. Saya akan merasa bahagia kalau mendapatkan HP baru. Saya akan bahagia kalau macam-macam, banyak syarat yang di luaran sana yang susah. Padahal sebetulnya bahagia itu orang-orang bilang, sering kali kan bilang bahagia itu sederhana. Ya jangan dibuat susah dong. Ya. Dan jangan letakkan kunci kebahagiaan itu di pihak luar. Peganglah kunci itu sendiri. Artinya apa? Ini saya mendapatkan tips dari seseorang, Pak Adi Gunawan. Dia bilang begini, biarlah kita bisa menentukan kebahagiaan kapan. Kamu bahagia atau saya bahagia kalau saya menentukan atau saya memilih untuk bahagia, memutuskan untuk bahagia. Nah, itu kan kunci kebahagiaan kita pegang sendiri. Dan kapan mau bahagia? Kapanpun bisa. Kalau kita memutuskan bahagia, bahagialah kita. Maka ada orang yang bilang, quotes ini bagus juga. Tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Nah, maka tersenyumlah, maka kamu akan bahagia. Dan saya pernah praktekkan ini. Saya pernah ceritakan dulu waktu pacaran pertama kali putus, ya kan, nangis. Terus saya paksa diri untuk senyum-senyum gitu kan. Rasanya beda loh di hati loh. Rasanya lebih ringan gitu. Meskipun aneh dan awkward gitu ya, tapi itu tubuh dan jiwa kan mempengaruhi. Saya paksa dari tubuhnya, lalu mempengaruhi ke jiwa. Begitu. Saya senyum-senyum, kok lebih lumayan gitu. Jadi belum tentu ya Dokter Ayu ya. Kebahagiaan itu adalah dari pikiran. Maka ayo kita set pikiran kita untuk memegang kunci kebahagiaan itu di dalam diri kita. Ya. Jadi tolak ukurnya diri kita sendiri. Ya. Jadi mau dia orang religius ataupun tidak religius, semuanya itu berasal dari kitanya. Iya. Saya pernah dengar nih, baca kisahnya, dengar atau baca lupa. Istrinya John Maxwell, itu motivator kepemimpinan yang kelas dunia kan. Pernah ditanya, apakah istrinya ditanya sama seseorang, apakah John Maxwell membuatmu bahagia? Apa gini? Dia bilang, enggak, saya bahagia bukan maksudnya bukan karena dianya, ya senang berbahagia menikah dengan dia, tapi yang menentukan kebahagiaan bukan dia kita. Ya itu dia sendiri. Artinya ya jangan sampai kita menaruh kunci kebahagiaan itu pada orang lain. Betul. Kalau pada orang lain kita nggak pegang kendali untuk kebahagiaan kita gitu. Maka kalau orang lain itu nggak ada, atau orang lain itu tidak melakukan itu, atau orang lain meninggalkan kita, maka hilanglah kunci kebahagiaan itu. Karena ini sebetulnya ada di dalam pikiran kita. Lah apakah bisa diubah? Bisa gitu. Jadi yang selama ini saudara menaruh kunci kebahagiaan itu pada harta, pada orang lain, ambil kunci itu
pegang untuk diri saudara sendiri, sehingga saudara bisa bahagia kapanpun, dan kebahagiaan ini bisa betul-betul memberikan dampak, memberikan kekuatan bagi jiwa kita, seperti itu. Ya, contohnya ada orang ketika dia melakukan kejahatan nih bahagia. Ada, betul, ada. Gitu. Maka kita bisa ini aja, biarlah kita bisa berbahagia setiap saat ketika kita mengingat Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu kita bahagia, kita bisa bernapas. Oh, haleluya. Nah, itu kita bahagia. Itu kita bisa menyadari bahwa betapa Tuhan cinta sama kita. Amin. Bahagia. Gitu, kita bisa melihat mungkin orang-orang di sekitar kita bisa melihat Tuhan mengaruniakan mereka, kita bahagia. Ya, gitu. Jadi kita bisa berbahagia karena kita pegang kendali atas kebahagiaan kita ini, gitu lah. Gitu. Ya, jadi sahabat, kayak kita yang punya cara pandang dan kita punya gambaran sendiri untuk bahagianya kita ya. Tidak perlu dari apa yang dilihat orang. Nah, ini yang kedua. Dan yang kedua, yang merupakan standar bahagia secara rohani Kristen itu sejatinya apa? Karena saat ini orang Kristen pun banyak mencari kebahagiaan dengan cara dan pola pikir sendiri, bahkan sampai dosa pun menjadi halal, bukan hal yang harus dihalau. Iya. Nah, tolak ukurnya ya, karena sebetulnya kita menaruh kebahagiaan itu pada diri sendiri dan Tuhan tentu saja ya. Maksud saya ketika kita mengingat Tuhan, kita standarnya. Jangan kalau mau taruh kunci kebahagiaan pada Tuhan, dan tapi kita kan juga maksudnya mau bahagia kapanpun bisa gitu. Bahkan ketika kita ingat Tuhan, kita bahagia gitu. Itulah yang menurut saya sebaiknya yang bisa kita pegang gitu, sehingga kita tidak terpaku pada mungkin harta atau hal yang tidak kekal, yang tidak. Dosa pun menjadi halal, bukan yang harus dihalal, tapi dihalal. Iya. Ada orang yang bilang begini, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Kalau membuatmu happy, ya silakan lakukan. Loh, itu dosa bisa membuat mereka happy. Betul. Ya, yang penting sama-sama suka, nggak merugikan orang lain. Lakukan saja. Ya ini kan ya satu hal yang konyol gitu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Seringkali kan anak muda begitu, banyak alasannya. Tapi tetap kembali kutipan-kutipan yang sepertinya bijaksana, alasan sepertinya bijaksana, kita harus cek kembali ke firman Tuhan gitu. Apa benar begitu? Yang penting kan misalkan ada orang bilang, saya kan tidak merugikan kamu. Merugikan orang lain, apa yang merugikan? Enggak ada yang merugikan. Terus sama-sama mau juga, lakukanlah. Nah itu kan orang menaruh kebahagiaan pada hal yang salah gitu. Betul. Ya biar kebahagiaan kita ada di tangan Tuhan dan tangan kita. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Diakhiri dengan thanks Pastor Elohim Yefarek Otka. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dokter Ayu. Dan ini Pastor kita lanjutkan, ada no-name ya. Ini biasanya kita baca namanya tapi malah kita no-name. Oke. Oke, baik. Ini ada no-name di malam hari ini. Shalom alaikum Pastor Simeon dan Kak Rio. Alaikum shalom. Oke, amin alaikum shalom. Mau sharing dikit dan nanya boleh kan? Boleh, banyak enggak apa-apa. Aku dulu pernah depresi. Nah, juga karena beberapa masalah yang dulu bagiku tuh berat. Haleluya, sekarang masalahnya sudah beres. Tapi diriku yang belum beres rasanya. Masalahnya beres, dia nggak beres. Nah, masalahnya secara sadar aku merasa sudah mengampuni dan tidak kepahitan. Tapi alam bawah sadarku berkata lain, masih takut atau trauma. Sampai sering banget malam-malam seperti mimpi atau teringat hal-hal buruk itu dan sedih banget. Takut sampai nangis, kesegukan sendirian. Puji Tuhan, sering aku bisa menenangkan diri sendiri dengan baca firman Tuhan atau penyembahan dan mengingat kebaikan Tuhan. Tapi hal itu tetap berulang-ulang lagi, nenangin diri sendiri lagi. Padahal kalau ketemu teman-teman lain tuh, aku bisa bikin mereka happy dan paling heboh. Dan aku juga happy beneran, gak pura-pura.
Tapi pas sendirian, apalagi malam-malam kebangun sendirian, aku jadi meletre dan nangis kesegukan lagi. Sedih banget, kayak nggak ketolong gitu nangisnya. Jujur capek deh Pastor. Udah bisa nenangin diri, tapi kok besok terulang lagi, dan ngaruh ke fisik juga. Jadi sering atit katanya. Gimana dong Pastor? Aku juga jadinya sering nyalahin diri sendiri. Jujur capek juga. Soalnya secara sadar aku baik-baik saja. Ini juga ngetiknya sambil cekikikan. Tapi kok bisa sih tiba-tiba ingat atau mimpi terus cengeng gitu, gimana Pastor? Padahal aku selalu dan sangat percaya pada Tuhan Yesus. Gitu aja tanyanya. Todah Kakak Pastor, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, saudara, itu berarti memang di dalam pikiran bawah sadar belum selesai gitu, belum beres. Nah, kamu memuji Tuhan, ini baik, tetapi itu belum kamu selesaikan permasalahan itu. Jadi kayak kamu ada masalah nih, kamu memuji Tuhan itu baik, tapi kamu harus work on it. Selesaikan tuh masalah gitu. Jangan terus dibiarkan dengan kamu ya memang benar kita harus fokus sama Tuhan gitu kan, tetapi ada permasalahan ini kamu harus bereskan gitu. Nah, firman Tuhan sendiri sebetulnya sudah kasih tips ya, yaitu apa? Bicaralah sama diri sendiri. Di dalam Mazmur 42 ayat 5 kalau nggak salah, itu kan pemazmur bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau mengerang dalam diriku, berharaplah kepada Elohim, karena aku mau memuji dan menyanjung Dia. Artinya apa? Ini sebetulnya sebuah clue bagi kita bahwa ajaklah bicara jiwamu gitu. Ketika kita merasa depresi tidak baik secara emosi, ajaklah bicara sama jiwamu. Maksudnya gimana ngomong dewe gitu? Iya. Coba lah perhatikan, coba nanti malam ini praktekkan. Ini pasti terjadi. Kamu ketika bangun gitu kan, mikirin masalah itu, sudah ajak bicara. Kamu kenapa? Ngomong sama diri sendiri, seolah-olah sama orang lain, tapi itu diri sendiri. Gitu. Bilang begini, kamu kenapa nangis? Bukankah masalah itu sudah selesai? Nanti kan akan muncul jawaban lain, ya, tapi ada dalam diri kita juga gitu. Iya, soalnya aku begini, tapi kan itu gini menyesal dan seterusnya. Nah, kamu coba seperti mengkonselingin orang lain gitu, tapi itu adalah dirimu sendiri gitu loh. Bukan kan masalah itu sudah selesai dan Tuhan memang sudah membuat kamu bangkit lagi. Tapi kenapa kalau ingat itu ini harusnya sudah beres. Nah, konselinginlah itu, ya, jiwamu itu yang sedang terluka itu. Ya. Kalau masalah sudah beres ya apa? Bukankah Tuhan itu mohon pengampun? Nah, pokoknya konseling, saya tidak ngerti gimana. Nanti jawaban dari yang muncul di dalam pikiranmu itu ngomonglah. Ini saya kasih contoh yang simple yang pernah saya alami sendiri. Dulu tuh saya takut sama cewek, terutama cewek yang menurut saya cantik. Tapi kalau menurut saya nggak cantik, nggak takut saya. Artinya nggak grogi, nggak gugup gitu. Nah, suatu saat saya di kos-kosan malam-malam, saya bilang, iya ya, kenapa ya saya sama cewek takut ya? Itu muncul di pikiran saya. Bilang begini, loh, kan kenapa kamu takut? Ya grogi wae, ya kayak gitu. Kenapa grogi? Kamu sudah besar, sudah waktunya memang, sudah wajar kamu jatuh cinta itu wajar gitu lah. Justru kamu kalau jatuh cinta itu nggak wajar, apalagi kamu jatuh cinta sama sejenis, itu nggak wajar. Kamu udah besar gitu kan, sudah cukup lah gitu. Lalu saya pikir, iya ya benar juga ya. Di sisi saya, iya benar juga ya. Ya udah, ya iya, jadi nggak usah takut, nggak usah grogi lagi, oke? Karena kamu sudah memang ya sudah gede gitu kan. So apa yang di ini? Ya pokoknya tetap yang sopan aja gitu kan. Oh iya wes, oke ya, mulai sekarang nggak takut ya, oke. Begitu itu berikutnya mulai hari itu dan seterusnya, pas masih deket-deket itu perubahannya sangat drastis sekali. Nggak grogi lagi gitu. Karena saya pikir gini, wah kalau saya grogi terus maka gimana saya dapat pasangan yang
cantik menurut saya akhirnya. Saya pengen dong yang namanya cowok pengen dapat yang cantik ya toh. Meskipun cantik hati juga itu yang utama. Tapi kalau bisa yang cantik fisik juga why not gitu. Ya itu loh. Setelah itu akhirnya berani dan puji Tuhan dapat cewek yang cantik. Dapat istri yang cantik begitu. Jadi seperti itu ya, saudara yang bertanya no name ini ya, ajaklah bicara. Kamu harus apa? Itu ibarat pikiran bahasa diri sedang ngomong, tolong selesaikan gitu. Nah, selesaikan dong. Dia memunculkan itu karena apa? Dia ingin diselesaikan. Nah, kadang-kala kita ngomong dengan pikiran bahasa diri itu seperti anak dengan anak usia 7-8 tahunan lah. Itu enggak apa-apa. Karena itu orang bilang inner child kita. Nah, itulah yang diinin. Buat inner childmu itu menerima. Oh iya, sudah. Jadi ini Tuhan sudah mengampuni, sudah memberikan ini dan seterusnya. Kamu konselingin lah dia pakai ayat firman Tuhan. Sampai dia, iya ya. Kalau sampai dia bilang, oh iya ya benar juga ya. Nah, artinya itu sudah selesai. Nah, lalu bilang, oke, mulai sekarang tidak perlu nangis lagi ya kalau ingat itu ya. Oke, dan seterusnya. Begitu. Gitu caranya. Ya baik, terima kasih Pastor. Nah ini Pastor, kalau tadi dia bisa dengan dirinya sendiri ya. Nah apakah butuh kayak bantuan terapi gitu? Boleh. Bisa juga. Kalau perlu boleh datang ke sini lah. Nah ini nih. Tapi ada orang yang bilang begini nih Pastor. Oke, tentang bagaimana ya. Ada yang beranggapan bahwa kalau misalnya maaf ya Pastor, kalau misalnya melakukan hipnoterapi, melakukan sesuatu yang membantu itu katanya tuh itu ada apa nih? Ada sihir-sihirnya katanya. Ini gimana nih menurut Pastor? Itu kan orang yang tidak mengetahui, tidak mempelajari betul tapi asal ngomong gitu. Karena apa? Dampaknya itu cukup instan gitu. Termasuknya instan. Maka orang pikir, kok bisa begitu ya? Padahal biasanya harus bersesi-sesi gitu kan. Kadang-kala ya ini bisa bersesi-sesi, cuman tidak sebanyak itu gitu. Bahkan kadang-kala banyak juga teman saya dan saya pernah mengalami juga satu sesi selesai gitu. Jadi orang pikir, kok bisa luar biasa. Nah pikirnya sesuatu yang di luar nalar kan, akhirnya berarti ada sesuatu, ada roh nih. Gitu. Padahal kalau kita mau teliti betul itu ilmu pengetahuan gitu. Gitu caranya ya secara teknis ya masa saya ceritakan di sini. Nah, ya kan? Dia. Nah, jadi karena gini Pastor, ini orang yang sama ini yang bertanya kan. Jadi ketika dia mengalami hal ini, pengen putuskan, pengen pergi cari mungkin tempat buat bisa dia terapi gitu kan, mentalnya dia nih setelahnya gitu kan. Tapi akhirnya ketika dia cerita sama komunitas gereja, mereka bilang begini, oh berarti kamu ini kurang beriman. Nah terus dibilang gini, ngapain ke tempat seperti itu ada sihirnya katanya. Oke lah, kalau misalkan teman-temannya itu enggak setuju, terus tolongin dong. Jangan terus melarang-melarang aja, kasih solusi lah. Ya betul. Gitu loh. Nah kadang-kala orang cuma bisanya ngejudge aja gitu, kurang beriman lah. Kadang-kala ya kita nggak ngerti pergumulan seseorang loh. Jangan menghakimi kurang beriman. Loh, kalau kamu ke dokter kamu kurang beriman. Ya itu. Ya, dokter itu kan untuk mengobati fisik secara fisik ya, sakit secara fisik. Lah ini secara jiwa. Kamu bisa ke psikolog, bisa ke psikiater atau ke terapis yang lain. Gitu. Itu bisa gitu. Bukan berarti kurang beriman. Tuhan sudah menyediakan itu semua gitu. Ya memang bisa, Tuhan bisa langsung teling bisa. Tapi apakah cara kerja Tuhan selalu begitu? Kan tidak, gitu lah. Betul. Jadi apa ya, kadang-kala orang pinter cuma ngomong aja, jangan, banyak itu lah, terus solusinya piye? Gitu loh. Solusinya ya kamu bisa tolongin nggak? Oke lah, gitu loh. Kalau bisa ya silakan, ayo tolongan gitu. Tapi kalau enggak ya jangan ngejudge orang kurang beriman dong gitu. Ya, kamu sudah melajari belum? Ini dalam hal ini ngomongin hipnoterapi, bukan iklan ya. Itu ya dia sudah mempelajari belum? Kadang-kadang cuma baca ulasan atau dengar dari sepihak. Yang orang itu belum tentu benar-benar mendalami hipnoterapi. Betul. Gitu loh.
Oke. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban ya bagi sahabat yang bertanya-tanya nih. Ya, yang ada di rumah yang mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Nah, terima kasih buat sahabat kita No Name yang sudah bertanya di malam hari ini, yang sudah direspon juga oleh Pastor Simeon Sulistyo. Terima kasih Pastor. Ya. Mungkin kita lanjutkan ya Pastor. Boleh. Karena waktu kita berjalan. Baru separuh Silakan, ini. Iya, silakan ke sesi selanjutnya. Tadi kan saya katakan secara emosi, sekarang secara roh ya, membuat orang bisa lemah gitu, yaitu tanda-tanda kelemahan secara rohani itu apa? Mau sudah tidak menyukai hal-hal rohani lagi gitu, nggak peduli lagi dengan hal rohani atau bahkan dengan Tuhan gitu. Ke gereja apaan gitu? Saya online aja bisa gitu kan? Apakah ke gereja itu jadi memastikan membuat kita masuk surga, jadi lebih saleh begitu, lalu berkat Tuhan hadir begitu, apakah begitu? Jadi akhirnya mulai berpikir secara pragmatis gitu. Nah, sudah mulai begitu, itu artinya lemah secara rohani, lelah, rohnya itu lelah gitu, sudah tidak mau hal-hal rohani lagi, sudah tidak mau ini lagi, nah sebetulnya. Nah, bagaimana? Ini penyebabnya juga kadang-kala bisa saja godaan harta, tahta, dan cinta. Nah, jadi misalkan sudah dapat pacar nih, langsung saya lo tidak ke gereja aja sudah bisa dapat pacar. Tidak usah orang ke gereja ya. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa dapat pacar, dapat istri, dapat suami, banyak juga ya kan? Maksudnya ya bukan itulah jadi tolak ukurnya gitu loh. Ya kan? Nah, lalu bisa juga karena bukan godaan harta, tahta, dan cinta, tetapi juga karena tekanan atau tersinggung, emosi lagi nih ujung-ujungnya kan. Itu bisa mempengaruhi. Nah, bagaimana supaya bisa finish strong secara rohani? Di dalam Efesus 6 ayat 13, Efesus 6 ayat 13 katakan, sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh. Perhatikan, setelah mengerjakan segala sesuatu bisa tetap finish strong gitu. Yaitu apa? Menggunakan selengkap senjata Elohim. Oke, yang kedua, berkomunitas. Jangan tinggalkan komunitas. Gereja, komunitas, MK atau apalah ya. Jangan tinggalkan. Lalu melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, Matius 7 ayat 24 sampai 25 katakan, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh karena dia difondasikan di atas batu karang. Artinya imannya, rohaninya tetap kuat karena di atas batu karang. Yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Amin. Secara rohani. Oke, itu supaya kuat gitu. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Jadi andalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Ini kondisi rohani ini bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan tubuh, dan demikian pula tubuh dan jiwa bisa mempengaruhi kondisi rohani gitu. Jadi kalau kita sudah mulai ogah-ogahan, malas baca firman, malas doa, malas ke gereja, malas dengerin khotbah, dengerin radio, malas radio Suara Kebenaran, malas sudah. Pokoknya hal-hal yang berbau rohani sudah malas. Sudah malas. Nah, ini berarti lemah sudah imannya, rohaninya. Nah, perlu dicas lagi. Ya, dengan apa ya? Dengan ini semua itu tadi yang saya katakan itu. Pakai selengkap senjata Elohim, berkomunitas, lakukan firman Tuhan dan andalkan Tuhan. Yes. Haleluya. Gitu. Jadi baik secara emosi maupun rohani kita bisa tetap kuat. Apakah saya selalu kuat? Enggak juga, kadang pernah lemah juga gitu. Tapi kita harus bangkit lagi. Seperti itu. Dan seringkali kalau saya perhatikan, orang rohaninya lemah, kadang-kala setan itu bekerjanya melalui apa?
jiwa, melalui emosi, tersinggung, sakit hati, lalu apalagi yang jiwa-jiwa itulah gitu kan, itu bisa mengaruhi akhirnya ndak mau ke gereja, ndak peduli lagi bahkan dengan Tuhan, dengerin radio Surya Kebenaran males gitu kan. Nah itu tanda-tanda bahwa rohaninya mulai lemah. Jangan biarkan lemah terus, karena itu pintu masuk dari untuk kuasa gelap bisa menghajar kita lebih lagi. Ada orang bilang saya tak berdiam diri dulu. Loh, semakin berdiam diri, menjauhkan diri komunitas, maksudnya bukan berdiam diri betul-betul cari wajah Tuhan, tapi menarik diri dari komunitas. Semakin kita menarik diri, semakin kondisi terpuruk. Jangan dicoba, jangan dibuktikan. Ya, itu aja. Oke, baik, terima kasih Pastor dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Kalau tadi sesi tanya jawab dan juga di sesi selanjutnya yang sudah kita lewati, kita dengarkan lagu pujian sebelum kita masuk pada yang terakhir di malam hari ini ya. Sebuah lagu dengan judul Hidupku Penuh Mujizat. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo atau Pastor Simeon Sulistyo di malam ini, dalam sesi yang pertama sampai dengan tanya jawab dan juga sesi yang baru saja kita lewati sebelum lagu pujian yang tadi hadir ke ruang dengar sahabat. Nah, langsung saja kita akan masuk pada yang terakhir ya untuk closing. Tetapi ini ada respon dari Surabaya, ada Gurnadi yang mendengarkan juga di malam hari ini, mengirimkan pesan Shalom Ko Simeon dan juga Mas Rio. Saya sedang sakit ini, mohon dukungan doanya, terima kasih. Iya, ya Gun, nanti kita doakan ya. Oke, kita langsung closing statement aja. Mari kita bersama-sama saling menguatkan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bila kita pilih saling menguatkan dan tetap kuat, jangan sampai kita saling menjatuhkan atau melemahkan, tapi justru mari kita saling menguatkan satu sama lain, karena hari menjelang kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat sekali. Kita jangan main-main, kita tidak usah neko-neko lah gitu. Sudah, pokoknya yuk kita saling menguatkan supaya ketika Tuhan datang didapatinya kita tetap setia atau tetap kuat itu ya. Amin. Oke, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berbincang, untuk kami boleh semakin hari boleh semakin saling menguatkan satu sama lain. Mampukan kami untuk kami boleh tetap finish strong Tuhan. Kami boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan tetap kuat, dengan tetap mencintai Engkau dengan api yang menyala-nyala Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sedang mendengarkan saat ini. Kalau mereka sedang mengalami lemah baik iman maupun fisik maupun jiwa, kami berdoa biarlah kekuatan dari Bapa Yahweh itu boleh menguatkan mereka di dalam nama Yeshua HaMashiach. Segala sakit, penyakit, kelemahan apapun yang mereka derita saat ini, kami berdoa dengan otoritas ilahi Bapa Yahweh. Biarlah kekuatan Yahweh itu boleh menguatkan mereka di dalam nama Yeshua HaMashiach. Damai sejahtera surga, damai sejahtera dari Bapa Yahweh itu boleh melingkupi hati dan pikiran umat-umatmu saat ini juga di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan kami berdoa khusus untuk Gunadi yang saat ini sedang sakit fisik. Kami berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach dengan otoritas ilahi, dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach. Aku perintahkan untuk segala sakit penyakit yang ada pergi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Biarlah kekuatan dari Tuhan menguatkan otot, urat, darah, daging dan tulang, dan apapun kelenjar yang tidak sempurna kami perintahkan untuk sempurna dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan demikian juga untuk semua yang lain yang juga mungkin sedang sakit tubuh, kami perintahkan dengan otoritas ilahi untuk sembuh normal kembali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kalau ada kuasa kegelapan itu biar kuasa itu pergi. Kalau ada virus-virus, bakteri, racun atau apapun, aku perintahkan untuk keluar dari tubuh umat-umat Tuhan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan biar Tuhan memberikan kesembuhan, kesempurnaan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kalau ada hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh mereka,
dan harus keluar. Aku perintahkan untuk keluar dengan otoritas ilahi. Hai dengar di dalam nama Yeshua Mesias. Dan biarlah Tuhan menyembuhkan mereka semua. Dan demikian pula menguatkan jiwa mereka dan rohani setiap umat-umatmu ini, sehingga kami boleh menyelesaikan tahun ini dengan finish strong. Tidak hanya tahun ini saja, tapi tahun-tahun ke depan, hari-hari yang ke depan, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalahkan setiap permasalahan dengan excellent, sehingga kami boleh mempunyai kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati semuanya apa yang menjadi pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang tilik satu persatu, dan biarlah kami tetap semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 ya, kiranya yang sakit sembuh ya. Amin. Pasti sembuh dan yang lemah dikuatkan, dan setiap kita senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan malaikat Bapa Yahweh. Nah, terima kasih Pastor Simeon untuk materinya di malam hari ini. Sukses selalu dalam pelayanannya, dalam keluarga dan setiap hal yang dikerjakan. Bapa Yahweh memberkati. Dan terima kasih untuk sahabatku yang diberkati oleh Tuhan yang sudah bergabung dalam atensi mendengarkan dan juga dalam pertanyaan bersama dengan kami di hari ini. Kita berjumpa lagi di tahun depan. Waduh. Kita berjumpa lagi di tahun depan ya sahabatku, di hari Selasa dalam program refleksi dengan obrolan yang lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Maju terus bagi kita semua, dan kiranya Bapak Yahweh senantiasa melingkupi berkat-Nya atas kita. Haleluya. Haleluya.